Dua buronan kasus tawuran yang menewaskan seorang pelajar di Padang, Sumatera Barat akhirnya diringkus polisi. Sejumlah anggota tim Klewang Satreskrim Polresta Padang meringkus buron kasus tawuran di sebuah halaman rumah di kawasan Batuang, Taba. PE 23 tahun semua datang untuk menemui sang kekasih, namun malah diringkus polisi yang mengetahui keberadaannya. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Pelaku diketahui merupakan ketua geng, mampu mengkoordinir para pelaku tawuran. Saat kemudian polisi meringkus buronan lainnya merupakan rekan pelaku IP 20 tahun yang saat sedang istirahat di rumahnya di Lubuk Lintas. Keduanya mengaku sebagai pelaku utama dalam aksi brutal yang merenggut nyawa seorang pelajar di kawasan Ketaping, Kecamatan Kranji. Mereka menabrak korbannya dengan motor kemudian dianiaya hingga meregang nyawa. Kini polisi masih melakukan pengembangan kasus untuk mengungkap keterlibatan para pelaku tawuran lainnya. Kini para pelaku dijerat pasal 170 dan 358 KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda permukiman warga di Taman Sari, Jakarta Barat akibat korsleting listrik. Sementara di Tambora, rumah milik seorang petugas pemadam kebakaran ludes terbakar. Kobaran api membumbung tinggi dari sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Taman Sari, Jakarta Barat. Hembusan angin kencang serta banyaknya material kayu yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat merambat dari salah satu rumah warga ke rumah warga lainnya. Proses pemadaman mengalami kendala karena sumber air yang jauh sehingga warga melakukan pemadaman secara manual dengan air seadanya. Petugas pemadam kebakaran dan warga berjibaku melakukan pemadaman agar kobaran api tidak semakin meluas. Menurut warga, kebakaran ini diduga akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah warga yang merambat ke belasan rumah warga lainnya di 3 RT yakni RT 7, RT 8, dan RT 9. Ada kebakaran, pikir nggak sebesar ini, tahu-tahu langsung besar dan ada ledakan juga, mungkin karena warga panik jadi ditinggalin rumah ya. Berapa kali ledakan? Jalan-jalan. Depan pemadam kebakaran. Kepanikan terjadi saat warga mengetahui rumah milik petugas pemadam kebakaran di Jalan Kerendang Utara, Tambora, Jakarta Barat terbakar. Titik api yang berdekatan dengan puskesmas turut membuat panik petugas kesehatan di puskesmas. Lokasi kebakaran di dalam gang serta banyaknya warga yang berusaha menyelamatkan harta benda menjadi kendala pemadaman api. Ironisnya, meski lokasi kebakaran berada dekat dengan markas Damkar, petugas terpaksa mendatangkan bantuan dari... Dua pelaku curanmor di Bandar Lampung gagal beraksi usai terpergok warga. Namun salah satu pelaku melepaskan 6 kali tembakan untuk menyelamatkan rekannya yang tertangkap saat beraksi. Aksi nekat dua pelaku curanmor di parkiran kantor Nusanet Jalan Cut Nyadin, Duren Payung, Bandar Lampung terekam kamera pengawas. Datang dengan mengendarai motor bersama rekannya, pelaku menyasar sepeda motor karyawan. Namun aksinya terpergok dan digagalkan oleh pegawai yang sudah mengawasi lewat kamera pengawas. Saat eksekutor berhasil ditangkap, rekan pelaku turun dari motor dan mengeluarkan senjata api. Pelaku melepaskan 6 kali tembakan ke arah kerumunan sambil menodongkan pistol dan menendang karyawan yang mencoba menahan rekannya yang tertangkap hingga berhasil kabur. Beruntung tidak ada korban tertembak, hanya satu orang karyawan mengalami memar akibat ditendang pelaku. Polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku yang aksinya meresahkan warga.
Pemirsa, seorang pencuri menjadi bahan tertawaan warga di Surabaya, Jawa Timur karena berlumpuran lumpur. Pelaku masuk ke selokan karena takut diamuk oleh warga setelah mencuri ponsel. Warga Sukomanunggal, Kota Surabaya menangkap 2 pencuri, namun dibuat tertawa karena salah satu pencuri bersembunyi di dalam selokan. Pelaku yang bersembunyi selama 3 jam takut diamuk warga. Polisi yang datang ke lokasi membawa kedua pelaku ke kantor polisi. Dalam aksinya, kedua pelaku dipergoki warga saat mencuri ponsel. Pelaku mencuri saat korban beristirahat di dalam kantor, kemudian mendengar ada suara mencurigakan dan dilakukan pengecekan, ternyata didapati pintu kantor telah dicongkel oleh para pelaku. Korban berteriak dan pelaku terkejut, sempat melarikan diri. 1 tersangka diamankan sementara 1 lainnya nekat menceburkan diri ke selokan. Terus nggak ada salah, nggak usah lari ke situ, Pak. Berapa jam kamu di situ sembunyi? Ya kurang lebih dari jam 4 sampai jam 7, Pak. Jam pagi, jam 7. Untung nggak di... Kamu kenapa sampai lari ke situ? Nggak lari ke jalan raya gitu? Kamu bisa nggak ada jalan lagi, Pak? Nggak ada jalan lagi. Untuk yang Nizar tidak sempat dimasak. Untuk yang Agus yang masuk ke dalam got itu tomberan, mulai dari jam 4 sampai dengan jam 7 itu hanya 1 kali dipukul oleh masyarakat, dan itu tidak mengakibatkan cedera yang berarti. Dan waktu itu memang dia sengaja lari ke situ untuk menghindari massa atau seperti apa? Betul, jadi untuk Agus lari ke situ untuk mengelabui petugas dan massa. Kedua tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Kota Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Upaya sindikat narkoba lintas provinsi kembali digagalkan aparat Badan Nasional Narkotika Provinsi Sumatera Barat. 8 kg sabu diselundupkan dari Sumatera Selatan menuju Kota Padang. Empat kurir narkoba ditangkap petugas BNNP Sumatera Barat di kawasan Bandar Buat, Lubuk Kilangan, Kota Padang. Untuk mengecoh petugas, para pelaku menyembunyikan sabu di dalam sebuah mobil minibus yang diangkut menggunakan truk towing. Gerak-gerik mencurigakan akhirnya terendus petugas dan menemukan 8 paket besar sabu yang dibungkus rapi dalam plastik makanan olahan durian. Aksi penangkapan berlangsung dramatis dan sempat menyedot perhatian warga sekitar yang terkejut dengan modus penyelundupan dan terbilang nekat ini. Sabu rencananya akan diedarkan ke berbagai wilayah di Sumatera Barat. Dengan modus mobil tersebut, mobil mini, mobil Toyota, kemudian modusnya mobil ini di towing dari tol di Sumatera Selatan, kemudian kita hentikan di daerah Bandar Buat. Setelah kita geledah, ternyata betul yang bersangkutan membawa narkotika jenis sabu, jumlahnya cukup banyak ini, sekitar 8 paket, lebih kurang 8 kilo lah. Para tersangka digelandang ke kantor BNNP Sumatera Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang kepala desa ditetapkan menjadi tersangka utama dalam insiden Carok di Bangkalan, Jawa Timur. Tersangka merupakan orang yang memerintahkan dan memberikan senjata tajam untuk menyerang korban. Aksi serangan senjata tajam dilakukan warga atas perintah Kepala Desa Geger, Bangkalan terhadap korban di sebuah klinik. Tersangka diamankan unit Pidum Satreskrim Polres Bangkalan yang terlibat secara aktif dalam kasus Carok. Penangkapan tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka lain yang sudah ditangkap sebelumnya. Kasus Carok berawal dari sebuah perselisihan di jalan antara tersangka dengan korban. Tersangka yang merasa tersinggung menyuruh salah satu perangkat desanya untuk memberi pelajaran pada korban sambil memberi bekal sepucuk senjata tajam. Perintah tersangka inilah yang menyebabkan terjadinya duel Carok. Kejadian ini memicu insiden lain yang sempat menggemparkan masyarakat Bangkalan. Sehingga bisa melakukan pembacokan terhadap
korban tidur seperti itu. Jadi yang nyuruh Bu Siri itu aslinya kepala desa ini? Kepala desa yang saat ini dijadikan tersangka oleh kepolisian dan telah dilakukan penahanan oleh kejaksaan. Pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti tersangka atas nama Budiman yang karena sudah dilakukan sudah P21, jadi kewenangannya beralih diserahkan kepada kita. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seorang pekerja bangunan di Serang, Banten tewas tertimpa beton rumah yang sedang direnovasi. Korban tewas luka parah pada bagian leher. Proses evakuasi terhadap seorang pekerja bangunan tertimpa beton rumah warga di perumahan Taman Alam Lestari, Kecamatan Tak-Takan, Kota Serang, Banten berlangsung dramatis. Korban berinisial AS tertimpa beton bangunan rumah yang sedang direnovasi. Saat dievakuasi, korban dalam posisi terlentang di dalam drainase. Peristiwa naas itu terjadi ketika korban sedang melepas tiang bambu yang berfungsi sebagai penyangga beton bangunan rumah. Ketika tiang bambu dilepas, beton bangunan rumah justru ambuk dan menimpa korban. Jadi rumah tersebut lagi direnovasi dan dibuatkan di tor depannya itu kan ya. Jadi dia ambruk, terus tertimpa korban. Ambruknya itu mungkin karena kurang fondasinya kurang bagus, terus penyangga atasnya juga nggak ada. Proses evakuasi terkendala banyaknya puing bangunan dan berlangsung selama 20 menit. Usai dievakuasi, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia akibat luka parah pada tulang leher. Pekerja galian yang hilang tertimpa longsoran tebing di Desa Trosono, Magetan, Jawa Timur ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR menemukan jasad telah 2 hari atau pencarian telah ditemukan setelah 2 hari pencarian. Hati-hati. Ayo minggir bentar, kasih jalan. Kasih jalan. Tim SAR gabungan BPBD Magetan, Basarnas, Posar Trenggalek, dan TNI Polri akhirnya menemukan jenazah Suroso warga Nguri, Lembeyan, Magetan yang dilaporkan hilang dalam peristiwa runtuhnya tebing galian C yang terjadi di Desa Trosono, Kecamatan Parang, Sabtu siang kemarin. Jasad korban ditemukan dalam timbunan batu dan tanah setelah hampir 2 hari dilakukan pencarian. Korban tertimpa runtuhan batu dan tanah dari tebing galian setinggi 50 meter saat berteduh dari hujan bersama beberapa orang rekannya. Posisinya tertindih ini tanah longsor ya. Yang terlihat pertama bagian punggung sampai kepala bagian belakang. Posisinya gimana? Tengkurap? Betul, tengkurap ke pinggiran tebing. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Saidiman Magetan untuk dilakukan otopsi dan kasusnya ditangani aparat kepolisian Polres Magetan. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, antrean panjang kendaraan di SPBU akibat kelangkaan BBM bersubsidi terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Demi mendapatkan BBM bersubsidi, warga harus antre berjam-jam di SPBU di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga kesulitan memperoleh BBM bersubsidi jenis solar maupun premium. Bahkan warga mengaku kerap tak kebagian BBM meski sudah lama antre. Menurut pihak SPBU, pasokan BBM bersubsidi dibatasi oleh Pertamina 8 ton per hari, baik untuk solar maupun Pertalite. Kerja kayak gini, aturan bisa dari pagi narik, udah. Ini udah siang belum lagi dapat solarnya bang kan? Kalau antri di SPBU berapa lama itu? Inilah dari pagi tadi mau 3 jam bang. Udah termakan lah 3 jam waktu kita mau kerja kan. Setiap hari habis kok. Sore ada kan, buka tidak sampai malam bang. Habis? Habis. Oke, 1 hari ini berarti nggak jual? Ya, nanti kalau ada datang minyak, jual langsung. Sebelumnya, antrean panjang akibat BBM langka juga terjadi di salah satu SPBU Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Kelangkaan BBM di Aceh Singkil tersebut terjadi sejak Rabu malam.
Antrean panjang kendaraan terjadi di sebuah SPBU di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Antrean kendaraan tersebut disebabkan akibat kelangkaan BBM di sejumlah SPBU di wilayah tersebut. Warga rela mengantri panjang karena khawatir tidak kebagian BBM disebabkan stok habis. Sejak Jumat malam, banyak pengendara terpaksa membeli BBM dari pedagang eceran. Namun stok di kios-kios kecil ikut ludes dan harga naik hingga Rp20.000 per liter. Udah lama saya nunggu Pak, udah lapar saya ini Pak. Jam 7. Oh jam 7 ya, antriannya. Ya ini diharap mudah-mudahan jangan sempat habis lah. Iya. Sampai ke tempat tujuan masih ada. Karena saya udah lapar ini Pak. Sementara menurut pengawas lapangan SPBU Singkil, kelangkaan ini disebabkan akibat berkurangnya pasokan yang diterima mencapai 50% akibat kendala distribusi dari Medan hingga kerusakan mobil tangki yang mengakibatkan pasokan terganggu. Dari Aceh Singkil Aceh, Suparman Munte Anyus melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke rumah atau kediamannya Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Para menteri dikumpulkan berkaitan dengan program makan bergizi gratis yang tengah menjadi sorotan lantaran banyak kasus keracunan. Presiden Prabowo mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Kertanegara, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Pemanggilan dilakukan untuk memantau perkembangan sejumlah program unggulan, mulai dari swasembada pangan, Koperasi Merah Putih, hingga evaluasi penanganan kasus keracunan makan bergizi gratis. Salah satu yang dilaporkan dari hasil rapat perbaikan program yakni terkait tata kelola MBG. Prabowo juga disebut memberikan petunjuk detail untuk perbaikan program ini dan menegaskan bahwa keselamatan anak-anak menjadi prioritas utama. Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut beberapa sampel dari MBG juga sudah selesai diteliti dan penyebab banyaknya siswa yang keracunan karena adanya bakteri. Ya, jadi terus terang berkenaan dengan masalah MBG, sejak kemarin beliau mendarat di Halim, memanggil beberapa menteri khusus untuk berkenaan dengan masalah MBG. Kemudian juga terhadap perbaikannya, sehingga hari ini dipimpin oleh Menko Pangan, kita mengadakan rapat di Kementerian Kesehatan untuk tadi bahwa yang paling utama adalah keselamatan anak-anak kita gitu. Hasil rapat kita tadi siang berkenaan dengan rencana perbaikan ke depan terhadap tata kelola, dan di situ juga terus terang Bapak Presiden dari kemarin memang memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detail, bahkan sangat teknis. Misalnya berkenaan dengan masalah kedisiplinan, prosedur, terutama masalah kebersihan yang itu kaitannya dengan masalah air itu. Beliau sangat concern karena dari beberapa sampel yang sudah selesai itu salah satu penyebab utamanya adalah bakteri. Yang patut diduga salah satunya adalah kedisiplinan kita di dalam melakukan proses memasak di setiap dapur-dapur tersebut. Tepatnya kita mungkin kalau bicara target ya, hitungan minggu harus sudah selesai semuanya untuk memastikan bahwa semua dapur. Pemerintah menutup sementara dapur penyedia makanan bergizi gratis bermasalah dan sebabkan keracunan pelajar. Investigasi juga akan dilakukan untuk mencari penyebab keracunan makanan. Pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas untuk menghentikan kasus keracunan pelajar akibat makanan bergizi gratis. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan memperbaiki tata kelola di bidang gizi nasional, salah satunya menutup dapur MBG yang bermasalah serta melakukan evaluasi. Pertama, SPBG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Jadi yang pertama tutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Salah satu evaluasi yang utama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak, tidak hanya di tempat yang terjadi, tapi di seluruh SPBG.
Desakan untuk menghentikan sementara atau moratorium program MBG sudah disuarakan masyarakat dan berbagai lembaga sivil. Moratorium dilakukan agar pemerintah bisa melakukan evaluasi total. Kami sangat mendorong kepada pemerintah agar mengevaluasi total terhadap program ini, bahkan kalau diperlukan adalah melakukan moratorium atau penghentian sementara untuk kemudian mengevaluasi terhadap keseluruhan apa yang dilaksanakan itu, terutama dari perspektif dapur, karena semua itu berasal dari dapur yang tidak higienis dan tidak tersertifikasi. Sejak diluncurkan 1 Januari hingga 14 September 2025, Jaringan Pemantau Indonesia mencatat sudah 6.452 siswa di 17 provinsi menjadi korban keracunan akibat MBG. Untuk itu perlu dilakukan langkah cepat demi menanggulangi masalah ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah mewajibkan sertifikat layak higienis dan sanitasi atau SLHS untuk seluruh satuan penyedia program gizi SPPG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku belum mendapat data resmi berapa banyak laporan SPPG yang belum mengantongi SLHS. Menurut Budi Gunadi, pihaknya membantu mempercepat penerbitan SLHS sebelum SPPG, setidaknya dalam 1 bulan ke depan. SLHS dibutuhkan dalam memenuhi standar usaha pengolahan pangan yang telah memenuhi standar keamanan dan kebersihan yang ditetapkan, sehingga pangan yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Kementerian Kesehatan akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk mengawasi proses pemilihan bahan makanan serta proses masak di dapur MBG. Saya belum dapat secara lengkap ya, tetapi memang sertifikat higien dan layak sanitasi ini kita akan percepat agar supaya semua SPPG yang ada itu memenuhi standar dari kebersihannya, standar dari orang-orangnya gitu ya, standar juga dari prosesnya supaya baik. Dan diharapkan dalam 1 bulan selesai semuanya. Ini bakal menjamin nggak? Kenapa? Belum cukup. Memang harus ada juga prosesnya benar-benar dijaga. Dan kita tadi sudah bersama-sama dengan BGN akan mengontrol proses dari persiapan makanannya, mulai dari pemilihan bahannya, kemudian juga pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa. Itu semua sudah kita sepakati lah bahwa nanti akan. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri akan menggelar rapat secara virtual dengan seluruh kepala daerah pada hari ini. Hal tersebut untuk menindaklanjuti sekaligus merumuskan langkah pencegahan terjadinya keracunan makan bergizi gratis. Kami dari Kemendagri akan meeting dengan seluruh kepala daerah, kemudian Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, serta Sekda. Nanti juga akan dihadiri langsung oleh Bapak Menkes yang akan memberikan alat teknis kepada Kepala Dinas Kesehatan. Juga ada dari BGM wakil yaitu Bu Nani Esdaya yang insya Allah akan hadir. Juga Wamen Dikdasmen karena nanti ada Kepala Dinas Pendidikan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani SD yang menangis saat berbicara korban keracunan makan bergizi gratis yang meluas. Dirinya juga meminta maaf dan berjanji kasus serupa tidak akan terjadi lagi. Dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia. Saya mohon maaf. Saya seorang ibu. Melihat gambar-gambar di video, sedih hati saya. Mengapa? Kalau anak saya panas saja, saya sudah stres bukan main. Apalagi ini melihat anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu presiden, adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya, agar mereka menjadi generasi emas. Saya yang sebelumnya di BP Taskin, atau saya yang sebelumnya berada di yayasan sosial, saya setiap hari nafas saya, parfum saya adalah anak-anak yang tidak mampu. Mereka sering sekolah hanya dengan
lakukan garam saja. Kami punya maksud agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Tapi tidak kami duga, ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Itu sebabnya saya tidak pernah akan mau menyebut angka atau apapun yang terjadi, karena ini bukan masalah angka. Tetapi satu nyawa pun, satu anak pun sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana untuk harus memperbaikinya secara total. Jadi sekali lagi, pada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia dan juga para orang tua, saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Kami juga mohon dukungan kepada semua pihak. Untuk berikutnya saya mohon kepada masyarakat ikut mengawasi jalannya dapur MBG. Dan membuka 24 jam. Silahkan mengadukan apa yang terjadi dengan dapur. Badan Gizi Nasional membuka saluran layanan pengaduan untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis. Warga dapat menghubungi 2 nomor resmi dari layanan aduan tersebut. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN menjelaskan hotline beroperasi dari hari Senin hingga Jumat pukul 09.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Berikut kontak hotline MBG BGN 1 di 088 293 800 268. Ini adalah nomor untuk operator 1, sementara untuk operator 2 088 293 800 376. Maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis di berbagai daerah mendapat respon dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Bahkan IDAI mengirimkan surat terbuka untuk BGN yang berisi 5 poin. 5 poin penting isi surat terbuka Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk Badan Gizi Nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keselamatan anak dan kelompok rentan. Kemudian kedua, keamanan pangan. Ketiga, kualitas. Kemudian yang ketiga adalah kualitas dan juga keseimbangan menu. Kemudian yang keempat, pemirsa, adalah pengawasan. Dan yang kelima yang perlu diperhatikan adalah mitigasi dan layanan aduan. Bupati Kabupaten Bandung Barat Rici Ismail pada Sabtu 27 September resmi mencabut status kejadian luar biasa atau KLB keracunan massal makanan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat. Pencabutan status KLB dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah hal, khususnya angka kesembuhan pasien yang terus meningkat dan tidak terjadinya kasus baru terkait keracunan MBG di Kecamatan Cipongkor dan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Status KLB atau kejadian luar biasa resmi dicabut pada Sabtu 27 September 2025. Data terakhir jumlah kasus mencapai 1.315, pasien sembuh atau pulang sebanyak 1.241, sementara pasien dalam perawatan sebanyak 74 orang.
Sementara itu, 3 SPPG di Cipongkor dan Ciamplas sampai saat ini ditutup untuk kepentingan investigasi. Jumlah kasus 1.315 orang, pasien sudah pulang atau sembuh 1.241 orang, yang masih dirawat 74 orang. Alhamdulillah, kondisi pasien yang masih dirawat menunjukkan progres kesembuhan yang baik. Berdasarkan analisis epidemiologi, penghentian distribusi makanan dari dapur yang diduga bermasalah, langkah penanggulangan yang sudah dilakukan, angka kesembuhan pasien, serta tidak ditemukannya kasus baru, maka status KLB atau kejadian luar biasa resmi kami hentikan. Fokus kami saat ini yaitu memastikan seluruh pasien. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, sebuah acara kuliner eksklusif digelar di Jakarta. Para pengunjung disuguhkan hidangan daging sapi berkualitas tinggi dari 2 chef profesional. Sebuah acara kuliner hadir di Jakarta. Aussie Beef bersama pemerintah New South Wales mempersembahkan pengalaman makan eksklusif di restoran Silk Thai, Jakarta Selatan dari tanggal 26 September hingga 26 Oktober 2025. Pusat dari kolaborasi ini adalah Chef Freddy Salim, salah satu Aussie Beef Mate dari Meat and Livestock Australia atau MLA. Awal tahun ini, Chef Freddy bergabung dalam delegasi internasional di Sydney, menjelajahi peternakan sapi di New South Wales, bertemu langsung dengan para produsen, serta mendapatkan wawasan mendalam mengenai keberlanjutan dan keunggulan daging sapi Australia. Membawa pengalaman tersebut kembali ke tanah air dengan berkolaborasi bersama Chef Louis Tikaram, chef kelahiran Australia yang dikenal dengan pendekatan inovatifnya pada kuliner Asia. Program Aussie Beef Mate merupakan inisiatif global MLA yang menghimpun 16 chef profesional kuliner dan influencer dari 12 negara termasuk Indonesia. Kami berkolaborasi dengan Aussie Beef karena kita melihat ada banyak minat dari Indonesia untuk produk beef kita. Dan di Indonesia juga ada begitu banyak keanekaragaman kuliner yang sangat dapat menggunakan produk beef kita, banyak kreativitas yang sangat bisa dieksplor oleh chef-chef di Indonesia. Dari segi para peternak di sana, memang mereka sangat memperhatikan cara mengembangbiakkan ternaknya sapinya. Sangat care, sangat etis, sangat memperdulikan welfare dan lain-lain. Jadi akhirnya daging sapi yang dihasilkan itu memang sangat berkualitas. Mengusung tema Two Chefs, One Passion, Premium Australian Beef on Every Plate, menu kolaborasi ini menampilkan beragam potongan daging sapi Australia seperti grass-fed, grain-fed, hingga wagyu yang diolah dengan sentuhan cita rasa Thailand. Dari Jakarta, Dias Triawan, Damar Wijaksono, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut rakyat akan senang membayar pajak asal pendapatan mereka naik. Hal tersebut disampaikan Purbaya saat menghadiri acara 35 tahun MNC Trijaya. Buruk. Popularitas pemerintah ya, citra turun terus. Pada titik tertentu mulai banyak demo kayak kemarin tuh. Ya. Itu tuh kepercayaan turun cukup signifikan. Kalau nggak dirubah ekonominya dalam mungkin 6 bulan 1 tahun, bisa bahaya kondisi negara ini. Jadi Pak Presiden ngerti betul bahwa kita perlu perubahan paradigma pertumbuhan ekonominya. Dan orang yang tepat untuk melakukan itu adalah seorang Purbaya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan pas. Iya. Pikir sih kayaknya paling pas yang ada dari stok yang ada ya. Iya. Pak, tapi kalau ini orang awam aja Pak ya, apakah memang benar Pak, pajak rakyat itu terlalu banyak Pak? Pajak yang dibebankan kepada rakyat. Saya nggak tahu, saya sedang pelajari. Tapi begini, ketika ekonomi melambat, kalau Anda nambahin pajak di semua titik, ekonomi akan melambat lagi, makin lambat. Akibatnya apa? Pendapatan pajak makin turun, kurang, dinaikin lagi pajaknya, makin turun lagi. Itu spiral ke bawah. Jadi kita sedang membunuh ekonomi. Jadi approach seperti itu kurang bijak. Saya pikir maka kita balik sedikit sekarang. Saya nggak pernah ngomong pajak lagi kan. Yang penting saya ciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat supaya pajak naik, pajaknya, income-nya naik secara otomatis. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi cepat, rakyat akan bayar pajak juga senang karena duit mereka juga banyak. Jadi itu yang saya coba. Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut akan menjaga kestabilan tarif cukai rokok untuk menjaga produsen dan tenaga kerja industri rokok.
Purbaya sempat menyebut Fir'aun. Saat dikonfirmasi, Purbaya menyebut pemerintahlah Fir'aunnya karena pemerintah yang membuat kebijakan tersebut. Mulai dari dana pemerintah yang diparkir, Pak, kemudian diguyur ke Himbara, kemudian masalah sistem pajak, kemudian juga masalah cukai rokok ya. Saya nggak tahu yang dimaksud Fir'aun oleh Bapak siapa, tapi itu yang jelas pemerintah lah. Karena menetapkan cukai pemerintah, ya Fir'aunnya pemerintah. Waduh, tolong ya. Sekarang udah nggak boleh. Justru dari kesalahan itu kita perbaiki. Artinya mungkin ke depan cukai rokok nggak naik lagi segitu-segitu aja, tapi kepentingan para produsen rokok dan para pegawai di industri rokok kita jaga dengan memastikan nggak ada produk-produk ilegal lagi. Oke. Itu nggak gampang tapi pasti. Purbaya pun menyebut soal kebijakan pemerintahan presiden sebelumnya yang dianggap menjalankan kebijakan setengah-setengah. Artinya formula yang kemarin kurang tepat ya, Pak? Bukan kurang tepat tapi separuh-separuh. Oke. Seperti saya bilang dulu di berbagai forum. Waktu zaman Pak SBY, private sector doang, masih sedikit jalannya, pemerintah sedikit. Waktu zaman Jokowi, pemerintah utamanya mendrive ekonomi, tapi swastanya boleh dibilang hampir diberhentikan. Ke depan kita akan bantu supaya dua mesin ekonomi itu jalan. Ya, Nah itu bukan saya. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, warga berkumpul di Rumah Sakit Al-Shifa untuk melakukan sholat jenazah terhadap sejumlah korban tewas dalam serangan udara di Camp Al-Shati di kota Gaza. Dilaporkan satu keluarga beranggota 7 orang tewas dalam serangan tersebut. Seorang ibu menangis pilu sambil memeluk jenazah anaknya yang menjadi korban serangan udara di Camp Al-Shati di kota Gaza. Sementara lainnya juga terlihat memeluk jenazah dan menangisi anggota keluarganya yang tewas akibat serangan Israel. Jenazah para korban dibawa ke kompleks medis Al-Shifa untuk dimandikan dan disolatkan sebelum jenazah dibawa ke pemakaman. Kerabat para korban pun turut berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada 7 anggota keluarga Bakar yang tewas dalam serangan udara di Camp Al-Shati Gaza, termasuk anak-anak. Militer Israel hingga kini belum mengomentari serangan brutal tersebut. Namun Israel mengaku telah menyerang sekitar 120 target dalam 24 jam terakhir. Hingga kini, Israel terus membombardir Gaza dengan tujuan menduduki seluruh wilayah kota Gaza. Israel menyatakan akan terus mengintensifkan serangan hingga semua sandera dan jenazah ditemukan dan Hamas diusir dari Gaza. Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza terpaksa berhenti beroperasi karena kekurangan pasokan medis. Sementara sejumlah korban tewas maupun luka berhamburan di rumah sakit tanpa mendapatkan perawatan. Jenazah 5 warga Palestina dan sejumlah besar korban luka dibawa ke kompleks medis Al-Shifa di kota Gaza pada hari Sabtu di tengah operasi militer Israel yang terus berlanjut. Tercatat setidaknya 51 orang telah tewas akibat serangan Israel sejak Sabtu pagi. Rekaman menunjukkan warga berduka atas kematian korban, sementara para pemuda dan anak-anak yang terluka terbaring di ranjang rumah sakit. Namun mereka tidak mendapatkan penanganan sebab rumah sakit Al-Shifa telah terpaksa berhenti beroperasi karena kekurangan pasokan medis. Nampak pula gedung bedah rumah sakit Al-Shifa yang hancur akibat serangan Israel, serta beberapa bagian rumah sakit yang dibiarkan kosong karena kurangnya pasokan medis. Sementara Kementerian Kesehatan Gaza mengumumkan bahwa 20 rumah sakit telah dipaksa berhenti beroperasi di wilayah utara Gaza. Sementara yang lain terus beroperasi di bawah ancaman. فيها دواء ولا فيها علاج وانا بستنى اولاد اخويا يطيبوا عشان اوديهم على الجنوب بطلع فيهم اولاد اخويا هذا وبنت اخويا هذا كمان بين عيني ايش بدي اسوي والحمد لله لا فيها علاج ولا فيها اكامول ولا لفاف فيش فيها شيء خايفين اليهود يخشوا المستشفى والحمد لله الله يفرج علينا يا رب. Warga Gaza pun merasa ketakutan atas serangan Israel yang bertubi-tubi. Menurut mereka tak ada tempat aman yang tersisa, bahkan sekolah, pusat pengungsian dan rumah sakit turut menjadi target serangan Israel.
Kasus malnutrisi di Gaza semakin meningkat seiring kian intensifnya operasi militer Israel. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 40.000 anak balita di Gaza mengalami malnutrisi. Jumlah anak-anak yang kekurangan gizi di Gaza terus meningkat di tengah operasi militer Israel yang semakin intensif. Sementara pengiriman bantuan kemanusiaan tidak konsisten, bahkan terhenti sama sekali. Menurut Kementerian Kesehatan, lebih dari 40.000 anak balita mengalami malnutrisi, sementara unit malnutrisi di Rumah Sakit Nasr beroperasi dengan kapasitas penuh. Salah satu anak yang dirawat di Rumah Sakit Nasr, Mai Abu Arar, tubuhnya melemah dan rambutnya rontok karena kekurangan gizi akut. Kondisi Mai telah memburuk drastis selama 5 bulan terakhir. Mai juga sudah tidak bisa berjalan lagi dan mengalami atrofi otak. Kepala Departemen Pediatrik Rumah Sakit Nasr, Dr. Ahmad Al-Farah menyampaikan sebelum akses perbatasan ditutup, banyak anak yang menderita malnutrisi ini sehat. Menurutnya, satu-satunya masalah adalah kurangnya nutrisi yang memadai, terutama protein hewani. مملوء عن بكرة أبي الحالات لا تقل عن 20 إلى 25 حالة منومين بشكل يومي. العيادات سوء التغذية تعاين كل سبت وأربعاء ما يقرب من 100 حالة، 120 أحيانا 80 أو 70 حالة، ولا يقل عدد حالات سوء التغذية القادمة في كل يوم من أيام العيادة عن 40 أو 45 حالة. أرقام غير مسبوقة ونتوقع زيادة أكثر في هذه الأرقام. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat jumlah total kematian akibat malnutrisi mencapai 428 orang, termasuk 146 anak-anak. Pemirsa, para aktivis yang menjadi bagian dari gerakan Global Sumut Flotilla mempersiapkan diri untuk menaiki perahu di pelabuhan Catania, Sisilia pada hari Sabtu waktu setempat. Rombongan aktivis Global Sumut Flotilla ini dalam rangkaian untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui jalur laut. Penjaga pantai Italia memantau perahu-perahu yang telah bersiap berangkat saat para pegiat berkumpul di dermaga. Bendera Palestina menghiasi kapal, sementara para aktivis bersorak saat kapal mereka berangkat. Armada Global Sumut meninggalkan Tunisia awal bulan September dengan lebih dari 50 kapal yang membawa antara 500 dan 700 aktivis dari lebih dari 40 negara. 2 kapal GSF dilaporkan diserang drone saat berlabuh di perairan Tunisia pada awal September. Namun pihak luar negeri Israel belum berkomentar mengenai insiden tersebut. Bahkan otoritas Israel akan menindak kapal sipil yang melanggar blokade laut, sementara otoritas Tunisia masih melanjutkan penyelidikan. Sementara para aktivis yang menjadi bagian dari gerakan Global Sumut Flotilla telah tiba di perairan Kreta Yunani pada hari Sabtu waktu setempat. Salah satu relawan Gaza asal Indonesia, Muhammad Hussein, berbagi cerita selama mengarungi Laut Mediterania bersama dengan kapal Global Sumut Flotilla. Alhamdulillah, akhirnya setelah 60 jam kita melewati ganasnya Laut Mediterania. Akhirnya kita bisa melihat daratan di sini. Alhamdulillah. Luar biasa memang. Ini daratan Pulau Kreta, salah satu kepulauan di Yunani, alhamdulillah, dan ya kita akan bersandar sebentar di sini untuk mengisi bahan bakar dan ya beberapa kebutuhan seperti air bersih yang sudah habis sejak kemarin dan juga beberapa logistik lain yang dibutuhkan untuk kita makan, meskipun apa yang kita makan selalu keluar lagi melalui mabuk laut itu yang tidak hanya saya, mayoritas teman-teman di kapal ini selama 60 jam ini ya sudah ganti-gantian saling mengosongkan perut masing-masing. Menyusul Italia dan Spanyol, Yunani mengirimkan kapal perangnya untuk mengawal armada Global Sumut Flotilla yang memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Pemerintah Yunani telah memberikan jaminan keamanan bagi armada Global Sumut Flotilla yang melintas Laut Yunani. Hal ini karena seringnya terjadi serangan drone dari Israel yang menyebabkan rusaknya sejumlah kapal GSF. Menteri Luar Negeri Yunani, Giorgos Gerepateritis, menyatakan bahwa akan mengawal misi kemanusiaan ke Gaza ini saat berada di dalam perairannya. Pemerintah Yunani telah mengonfirmasikan Tel Aviv bahwa ada warga negaranya yang bergabung dalam armada Global Sumut Flotilla.
Aksi unjuk rasa mengecam kelaparan dan genosida di Gaza, Palestina terus menggema di benua Eropa. Mereka juga mengkritik dukungan negara barat terhadap Israel. Aksi kekerasan terjadi saat polisi mengamankan unjuk rasa pro-Palestina yang diikuti puluhan ribu orang di Berlin, Jerman. Gerakan ini menyerukan diakhirinya perang dan genosida di Gaza, Palestina. Para peserta menyuarakan kemarahan atas korban jiwa di Gaza, sementara yang lain mengkritik dukungan negara-negara barat terhadap Israel. Para pengunjuk rasa pro-Palestina turun ke jalan di Milan, Italia, menuntut diakhirnya perang di Gaza. Demonstran juga menyerukan penghentian aksi genosida di Gaza oleh penjajah Israel. Para aktivis juga menyatakan dukungannya terhadap armada global Sumut Flotilla yang sedang berlayar menuju Gaza. Demonstran pro-Palestina berkumpul di luar konferensi Partai Buruh di Liverpool. Mereka menuntut pemerintah Inggris untuk berhenti mempersenjatai Israel. Para aktivis juga mengecam genosida dan kelaparan sistematis yang dilakukan oleh penjajah Israel. Ribuan demonstran anti pemerintah dan keluarga para sandera yang ditawan di Gaza berkumpul di Tel Aviv, Israel. Mereka menuntut pemulangan segera para tawanan dan menyuarakan kemarahan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Unjuk rasa berakhir dengan penangkapan beberapa demonstran oleh polisi dan penutupan jalan-jalan yang ada di sekitaran. Demonstran menyatakan bahwa hanya solusi dua negara yang dapat mengakhiri pertumpahan darah antara Israel dan Palestina. Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui kemerdekaan Palestina melalui deklarasi New York. Dari 193 negara anggota Badan Dunia tersebut, sebanyak 142 negara menyetujui Palestina merdeka. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Palestina sebagai negara merdeka pada Jumat 12 September 2025. PBB mengakui kemerdekaan Palestina melalui deklarasi New York. Deklarasi ini menetapkan satu peta jalan tunggal untuk mewujudkan solusi dua negara. Solusi dua negara melibatkan gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan semua sandera yang ditawan di sana, dan pembentukan negara Palestina yang layak dan berdaulat. Berdasarkan resolusi tersebut, otoritas Palestina yang memerintah dan mengendalikan seluruh wilayah Palestina dengan komite administratif. Tidak hanya itu, peta jalan deklarasi New York juga menyerukan perlucutan senjata Hamas dan pengucilannya dari pemerintahan di Gaza. Kemudian normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab, serta jaminan keamanan kolektif. Dari 193 negara anggota Badan Dunia tersebut, 142 negara menyetujui deklarasi New York, 10 negara menentang, dan 12 negara abstain. Pemungutan suara ini mendahului KTT PBB mendatang yang diketuai Arab Saudi dan Prancis pada 22 September 2025 di New York. Ratusan pengungsi Rohingya berunjuk rasa di Cox's Bazar, Bangladesh. Mereka menyuarakan untuk segera dipulangkan ke Myanmar. Para pengunjuk rasa melakukan doa bersama serta menyuarakan aspirasi mereka untuk segera dipulangkan dengan aman ke tanah kelahiran mereka di Myanmar. Ratusan ribu Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh menyusul tindakan keras pemerintah Myanmar. Para pengungsi Rohingya kini menghadapi kehidupan yang memprihatinkan seiring menipisnya sumber daya dan pemotongan dana. Upaya repatriasi terhenti akibat ketidakstabilan yang terus berlanjut di negara bagian Rakhine, Myanmar. Ara asha bhorosa kori hobduran nole tamam Rohingya beginoti mani doro beginot deshore mani arot gori sai karon মাওলান তারা আটেঙ্গাল নদের মাওলান ফিস নর জাতিসংঘের পক্ষ থেকে যদি আর রোহিঙ্গা যদি আজ জাল দিলে
39 orang tewas dan 50 terluka di Tamil Nadu, India saat aktor Tamil Vijay melakukan pidato politiknya. Vijay adalah salah satu aktor sinema Tamil paling sukses selama 3 dekade. This is what star power looks like. Rekaman video dari media lokal menunjukkan ribuan orang mengelilingi kendaraan kampanye yang dinaiki oleh Tamil Vijay. Keterlambatan kedatangan Vijay di tempat kejadian menyebabkan kerumunan bertambah besar. Sebanyak 39 orang tewas termasuk 13 pria, 17 wanita, 4 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Sementara 51 orang termasuk 26 pria dan 25 wanita sedang menerima perawatan intensif menurut Menteri Tamil Nadu M.K. Stalin. Vijay adalah salah satu aktor sinema Tamil paling sukses selama 3 dekade dan telah menarik banyak pengunjung ke pertemuan publiknya serta bergabung dengan partai politiknya pada tahun 2024. Partai yang menaungi Vijay telah menjadi partai yang berkuasa di negara bagian tersebut dengan melakukan kampanye menjelang pemilihan umum negara bagian yang akan diselenggarakan pada awal tahun 2026. Pemirsa, setelah Indonesia dan Nepal, kini aksi unjuk rasa yang dipelopori Gen Z meledak di Lima, Peru. Lemparan petasan para demonstran dibalas polisi anti huru-hara dengan tembakan gas air mata dan peluru. Pihak berwenang mengerahkan sedikitnya 5.000 polisi guna menghalau para demonstran. Unjuk rasa yang menentang pemerintahan Presiden Peru Dina Boluarte menyebabkan sedikitnya 9 orang terluka. Masa yang didominasi oleh Gen Z ini membawa bendera One Piece dan menantang rangkaian undang-undang yang baru disahkan, termasuk undang-undang pensiun untuk pejabat dan amnesti yang memberikan kekebalan terhadap pejabat pemerintahan di Peru. Pemirsa, kebakaran rumah pemukiman padat di Jalan Gang Langgar 1, RT 4 RW 6 Kelurahan Tangki, Kecamatan Sari, Jakarta Barat hingga Senin pagi belum sepenuhnya padam. Peristiwa kebakaran ini pertama kali dilaporkan terjadi pada pukul 10 pada Minggu malam. Namun hingga Senin pukul 4 pagi, petugas damkar masih melakukan pendinginan di sejumlah titik api yang tersisa. Listrik di lokasi kejadian masih diputuskan hingga membuat kawasan sekitar gelap gulita dan hanya diterangi cahaya senter ponsel warga. Selain itu, dengan luasnya wilayah yang terbakar, sejumlah warga juga mengungsi di beberapa tempat. Meski demikian, banyak warga tetap mendatangi lokasi kebakaran. Sebagian warga yang rumahnya terdampak terlihat mencoba untuk memastikan bahwa api sudah benar-benar padam. Ya udah, saya urusin ayam saya, kasih makan. Ada orang teriak-teriak, bakaran, bakaran. Saya dengerin dulu di mana. Ya nggak mau gebrak-gerubuk. Nah begitu saya dia katanya adik saya telepon, dari temannya dibilang katanya di Kosan Merah. Kosan Merah kan masih agak jauh ya, sebelah situan ya. Tapi saya siap-siap surat, bawa surat ya, surat-surat udah saya siap. Begitu lihat tambah kencang, saya keluar saya kunci pintu deh. Ya langsung saya ke belakang, tambah gede, gitu ya. Di situ udah di belakang saya. Di belakang saya udah habis tetangga saya belakangnya. Dan dia kan temboknya nebeng sama saya. Jadi panas sampai sekarang tembok saya. Tuh rumah saya dinaikin orang, tetangga tuh bye-bye deh ya. Tuh disiram-siramin deh pakai air got. Sebelumnya kebakaran melanda pemukiman warga di Taman Sari, Jakarta Barat akibat konsleting listrik. Kobaran api membumbung tinggi dari sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Taman Sari, Jakarta Barat.
Hembusan angin kencang serta banyaknya material kayu yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat merambat dari salah satu rumah warga ke rumah warga lainnya. Proses pemadaman mengalami kendala karena sumber air yang jauh sehingga warga melakukan pemadaman secara manual dengan air seadanya. Petugas pemadam kebakaran dan warga berjibaku melakukan pemadaman agar kobaran api tidak semakin meluas. Menurut warga, kebakaran ini diduga akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah warga yang merambat ke belasan rumah warga lainnya di 3 RT yakni RT 7, RT 8, dan RT 9. Ada kebakaran, pikir nggak sebesar ini, tahu-tahu langsung besar dan ada ledakan juga, mungkin karena warga panik jadi ditinggalin rumah. Ya. Berapa kali ledakan, Bu? Lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali. Tadi. Lebih dari 3 kali. Kayaknya sih dari itu sih, dari apa, gas. Dari gas. Gas yang di rumah warga belum sempat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sepuluh unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat berisi 50 personil dikerahkan ke lokasi. Kini kasus kebakaran dalam penyidikan unit reskrim Polsek Taman Sari. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 rumah warga di Situbondo ludes terbakar. Sementara di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, 3 unit ruko terbakar. Kebakaran di Pakaya. Kebakaran menghanguskan 2 rumah semi permanen di Dusun Randu, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Sejumlah personel pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Petugas sempat kesulitan mengakses jalan yang sempit menuju lokasi kebakaran. Api pun padam 3 jam kemudian. Diduga api pertama kali muncul dari dapur salah satu rumah. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Pemkab Situbondo yang datang ke lokasi berjanji akan membangun kembali rumah warga yang terbakar. Next, tadi saya tanya apa yang mau diberikan, pasti rumahnya ya harus kembali terbangun, ya. Bisa lewat sistem dari kita full. Nanti saya berharap juga kalau orang Madura itu punya sistem kajeken namanya, gotong royong bersama-sama, bantu bikin rumah, dan itu mau kita aktifkan kembali. Info pemadam bro, Paret 9. Bensin. Sementara itu di Jalan Parit 9, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, 3 bangunan ruko yang dijadikan rumah dan bengkel motor ludes terbakar. Menurut keterangan warga, api diduga muncul dari Pertalite yang tersambar api di depan bengkel. Bangunan toko yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan membakar ketiga bangunan tersebut. Empat mobil damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian materi ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Situbondo, Jawa Timur dan Indragiri Hilir Riau, Rizky Amirul Ahmad, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja bangunan di Serang, Banten tewas tertimpa beton rumah yang sedang direnovasi. Korban tewas luka parah pada bagian leher. Proses evakuasi terhadap seorang pekerja bangunan tertimpa beton rumah warga di perumahan Taman Alam Lestari, Kecamatan Tak-Takan, Kota Serang, Banten berlangsung dramatis. Korban berinisial AS tertimpa beton bangunan rumah yang sedang direnovasi. Saat dievakuasi, korban dalam posisi terlentang di dalam drainase. Peristiwa naas itu terjadi ketika korban sedang melepas tiang bambu yang berfungsi sebagai penyangga beton bangunan rumah. Ketika tiang bambu dilepas, beton bangunan rumah justru ambruk dan menimpa korban. Jadi rumah tersebut lagi direnovasi dan dibuatkan dicor depannya itu kan ya. Jadi dia ambruk, terus tertimpa korban. Ambruknya itu mungkin karena kurang fondasinya kurang bagus, terus penyangga atasnya juga nggak ada.
Proses evakuasi terkendala banyaknya puing bangunan dan berlangsung selama 20 menit. Usai dievakuasi, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia akibat luka parah pada tulang leher. Pemirsa, operasi penyelamatan terus dilakukan pasca gempa berkekuatan 5,6 skala Richter melanda Longxi, Tiongkok. Akibat kejadian ini, sejumlah bangunan hancur dan belasan orang terluka. Terlihat dari pantauan udara, gempa di Longxi menyebabkan bangunan luluh lantah. Akibatnya para penduduk pun mengungsi. Polisi berupaya membuka kembali jalan-jalan yang terblokir. Tenda-tenda bantuan makanan darurat siap didistribusikan dengan prioritas untuk anak-anak dan lansia. Gempa bumi di Longxi terjadi pada pukul 5:49 dini hari waktu setempat. Pusat gempa bumi di Tiongkok melaporkan bahwa gempa terjadi pada kedalaman 10 km dengan epicentrum di dekat desa Xianrewen, sekitar 80 km dari pusat kota Dingxi. Badai tropis Bualoi menyebabkan banjir parah di wilayah Aklan, Filipina. Tim tanggap darurat melakukan operasi penyelamatan di tengah banjir pasca badai tropis Bualoi yang mematikan di timur laut Filipina. Kejadian ini pun memaksa ribuan warga untuk meninggalkan rumah mereka. Di desa San Jose, seluruh wilayah hampir terendam air yang membuat akses tertutup. Badai Bualoi merenggut sebanyak 26 nyawa dan mayoritas korban dari Provinsi Buliran dan Pulau Masbate, Ticao.